Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lestari, NIM 2004-2040. Baiklah teman-teman semua, saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 1 dan 2 matkul ekonomi politik dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Pada pertemuan 1 dan 2 ini, kita membahas tentang materi konsep dasar ekonomi politik dan pembangunan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang ilmu politik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi politik merupakan studi interdisipliner yang mengacu pada ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, atau sistem yang saling mempengaruhi. Ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi. Ilmu politik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith, ekonomi politik adalah branch of science of a statesman or legislator dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. Gilpin 1987. Yang kedua yaitu menurut Mukhtar Masin, ekonomi politik merupakan studi yang mengkaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep dasar ilmu politik. Yang pertama, liberalisme merupakan perspektif yang berpandang bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara maksimal. Menurut John Locke, manusia sejatinya memiliki 3 hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu hak hidup, kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Yang ketiga yaitu perspektif liberalisme memiliki 2 konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis fenomena ekonomi politik. 2 konsep tersebut adalah yang pertama asumsi rasional yang terdiri dari game teori, public cost theory, dan rational cost theory. Dan yang kedua international political economy. Selanjutnya, ekonomi politik dapat digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi politik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Pada tingkat regional Asia Tenggara, studi ekonomi politik dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan ASEAN Economic Community. Dengan menggunakan perspektif liberalisme dan konsep internasional, political economy ASEAN Economic Community yang ditandai dengan free trade market dapat dimaknai sebagai bentuk liberalisme ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya koordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, pembangunan menurut para ahli. Pertama yaitu menurut Bintoro Djokromitjojo yang menjelaskan pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Selanjutnya menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi, Pratukusuma 2025, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Dan yang selanjutnya menurut Dedi Tikson, pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.
Selanjutnya kita membahas tentang model-model pembangunan. Yang pertama yaitu economic growth atau pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional, perspektif ekonomi dalam jangka waktu, misal per tahun. Yang kedua, people concentrate atau manusia. Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia. Dan yang ketiga, basic need atau kebutuhan dasar. Teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan yang lain-lain. Berikut tantangan dalam pembangunan. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua pembangunan kelautan, yang ketiga pendekatan ekonomi ekosistem dalam otonomi daerah, yang keempat pembangunan lingkungan dan globalisasi. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.